Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi pengenalan sel. Saat mendengar kata sel, apa yang terlintas di benak kalian? Pernahkah kalian memperhatikan pepohonan yang ada di taman? Dari jauh, terlihat pepohonan memiliki daun yang hijau, batang yang kokoh, dan akar yang menjalar ke dalam tanah. Sekarang perhatikan kucing ini. Ia bisa berjalan, berlari, hingga melompat. Tubuhnya mampu merasakan sentuhan dan bergerak dengan lincah. Menurutmu, mengapa semua itu bisa terjadi? Apa yang membuat pohon bisa tumbuh dan hewan seperti kucing bisa bergerak? Apa bagian-bagian penyusunnya? Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai struktur sel. Sel adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup yang mampu melakukan fungsi kehidupan. Semua sel memiliki 3 kesamaan, baik sel eukariotik maupun sel prokariotik. Yang pertama, membran sel. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan lingkungan luar dan lingkungan dalam. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan di dalam sel yang berbentuk seperti jelly. Yang ketiga ada DNA. DNA merupakan materi sel genetik. Sel dibagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama yaitu sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki organel seperti nukleus dan bagian-bagian lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks. Sel eukariotik seperti tanaman dan hewan. Yang kedua ada sel prokariotik. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau membran organel penutup. Sel ini memiliki materi genetik tetapi tidak terdapat di nukleus. Sel prokariotik merupakan sel tunggal atau organisme uniseluler seperti bakteri. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa itu organel. Organel dapat diartikan sebagai organ kecil. Organel adalah bagian-bagian dari sel yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah nukleus. Nukleus berfungsi sebagai pusat kontrol sel. Nukleus mengandung materi DNA atau materi genetik. DNA memerintah kegiatan apa yang akan sel lakukan dan bagaimana hal itu akan dilakukan. Lalu ada kromatin. Kromatin adalah bentuk DNA yang tersebar di dalam nuklear. Ketika sel siap untuk membelah, DNA akan memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Di dalam nukleus memiliki nukleolus. Nukleolus merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan nukleus, ribosom akan mensintetis atau membuat protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel lainnya melayang di sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan seperti jelly. Ribosom dapat bergerak bebas di sitoplasma, atau dapat juga melekat pada retikulum endoplasma atau yang disebut sebagai RE. Retikulum endoplasma dibagi menjadi 2 jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar atau RE kasar yang memiliki ribosom yang melekat padanya. Yang kedua ada retikulum endoplasma halus atau RE halus, tidak memiliki ribosom yang melekat padanya. Retikulum endoplasma merupakan membran tertutup lorong yang berfungsi untuk mengangkut bahan seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Jadi, protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil. Lalu, aparatus Golgi atau yang biasanya kita sebut sebagai badan Golgi. Badan Golgi menerima bahan-bahan tersebut. Protein bergerak melalui badan Golgi yang mereka ubah menjadi bentuk sel yang dapat digunakan.
Jadi, badan Golgi ini melakukan dengan cara melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan, atau bisa juga ditambahkan dengan bahan lain, seperti lipid atau karbohidrat. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai vakuola. Vakuola adalah struktur seperti kantung yang berfungsi menyimpan bahan yang berbeda. Pada sel tumbuhan memiliki vakuola sentral yang berfungsi untuk menyimpan air. Sedangkan pada sel hewan terdapat organel yang disebut sebagai lisosom. Lisosom merupakan organel pengumpul sampah yang berfungsi mengambil bagian sel yang rusak. Lisosom ini penuh dengan enzim yang dapat memecah puing-puing sampah sel ini. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria adalah organel yang merupakan pembangkit listrik untuk sel hewan maupun sel tumbuhan. Selama proses respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk seluruh kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi akan memiliki lebih banyak mitokondria. Selanjutnya, sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen yang berbentuk seperti benang yang terbuat dari protein, dan mikrotubulus. Mikrotubulus merupakan tabung tipis berongga. Pada beberapa organisme, misalnya tumbuhan yang fotoautotropik, yang berarti mereka menangkap sinar matahari untuk dijadikan sebagai energi. Pada sel tumbuhan memiliki organel yang disebut sebagai kloroplas. Kloroplas adalah tempat terjadinya fotosintesis. Kloroplas berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut sebagai klorofil. Selain itu, sel tumbuhan juga memiliki organel dinding sel. Dinding sel berada di luar membran sel mereka. Dinding sel bertujuan untuk memberikan bentuk, dukungan, serta melindungi sel tumbuhan. Sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai struktur unik lainnya. Jadi di sini saya akan mencontohkan beberapa. Misalnya pada manusia, di saluran pernapasan yang dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Silia adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Hal ini membantu untuk menangkap atau menghirup partikel udara dan mengeluarkan mereka ketika Anda batuk. Contoh lainnya adalah bakteri. Struktur unik yang dimiliki oleh beberapa bakteri adalah flagela. Flagela berbentuk seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperma. Berdasarkan materi yang telah kita pelajari hari ini, terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, sel eukariotik terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan yang memiliki nukleus dan organel membran tertutup. Yang kedua ada sel prokariotik terdapat pada organisme uniseluler tanpa nukleus dan tanpa organel membran tertutup. Lalu, semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Lalu, sel tumbuhan memiliki kloroplas. Sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama memiliki mitokondria. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi pengenalan sel. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.